mempersingkat acara, mungkin saya langsung persilahkan kepada Ketua kita, Pak Soleh Haji Ahmad Soleh Marwani, Kepala Sekolah SMP Darussalam. Pada Pak Soleh, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu, Kepala Sekolah Swasta Cilandak, mobil khusus narasumber kita Pak Heri, Bang Heri, mohon maaf, Bang Saiful dan Pok Samsiah ya, Pak. Yang berbahagia. Berikan paparan ya. Mumpung belum begini, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Kepala Sekolah SMP Cilandak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada kami, tim Rumah Belajar, untuk kita bersama-sama mungkin berbagi dan sharing informasi tentang keberadaan Rumah Belajar. Salah satu kewajiban kami sebagai sahabat Rumah Belajar adalah berbagi mengenai Rumah Belajar, yaitu portal Rumah Belajar. Nah, portal Rumah Belajar itu Bapak Ibu sebenarnya adalah inovasi yang sudah lama disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Kemudian, apa saja yang ada di Rumah Belajar? Yang pasti ada 4 fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama ini terdiri dari sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Nanti akan dijelaskan sama Pak Saiful apa itu fitur-fitur tersebut, gimana sih, apa aja yang ada di dalamnya, gitu ya. Nanti saya juga sedikit menjelaskan. Kemudian ada fitur pendukung lainnya, yaitu berupa peta budaya, wahana jelajah luar angkasa, BSE, karya belajar dan sastra, PKB, dan edugame. Belajar ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja Bapak Ibu yang terkait dengan Rumah Belajar. Sharing, sebetulnya ini sharing session. Saya harapkan bisa menjadi ajang berbagi dari kami sahabat Rumah Belajar kepada Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu juga nanti mungkin bisa sharing pada kami tentang pembelajaran jarak jauh, terutama yang dikaitkan dengan portal Rumah Belajar. Baik Bapak Ibu, nama saya Saiful Apandi, tempat tugas saya di SMA Negeri 60 Jakarta, di Mampang Perapatan. Bapak Ibu nggak terlalu jauh ya mungkin dari Cilandak. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Bapak Ibu, tentang Rumah Belajar ini ada 2 pertanyaan sederhana mungkin yang akan mengawali nanti paparan saya. 2 pertanyaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita mengembangkan pemahaman kita tentang Rumah Belajar, yaitu why dan how gitu. Jadi pertanyaannya why dan how. Why, kenapa? Kenapa Rumah Belajar? Kenapa menggunakan Rumah Belajar? Kemudian how, bagaimana Rumah Belajar itu, atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya. Teriring doa dan salam untuk semua Bapak Ibu Guru di ruangan ini. Semoga Allah selalu memberikan limpahan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati
Ketua MGMP Jakarta Utara 1 yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Cecep Juhendi. Kemudian Duta Rumah Belajar DKI Jakarta tahun 2017, Ibu Samsiah Eskom, sudah hadir bersama-sama kita. Ya, Alhamdulillah. Siang, Ibu. Assalamualaikum. Kemudian Bapak Ibu Guru hebat dari MGMP Matematika Wilayah Jakarta Utara 1, serta rekan-rekan sahabat Rumah Belajar DKI Jakarta tahun 2020 yang sudah ada bersama-sama kita. Di sini ada Bang Lukoni dari SMP Nurul Iman Jakarta, Bang Saipul dari SMA Negeri 60 Jakarta, ada Empok Widya dari SMP Garuda Cendekia, dan saya sendiri Empok Lis dari SMP Negeri 20 Jakarta. Praktek langsung di portal Rumah Belajar. Kepada Empok Widya, kami persilahkan. Terima kasih, Polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi atau sharing mengenai discovery learning. Pembelajaran untuk tema kita hari ini yaitu mengenai pembelajaran discovery learning menggunakan laboratorium maya dalam pembelajaran. Untuk biodata saya, di sini saya bertugas di SMP Garuda Cendekia, Jakarta Selatan. Sudah, Pak. Saya, terima kasih. Baik, tadi sudah disinggung sedikit, kita diingatkan kembali oleh Po Widya tentang apa itu discovery learning dan bagaimana sintaksnya. Jadi sebelum saya mulai, kita akan bahas tentang pembelajaran discovery learning menggunakan laboratorium maya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai apa itu discovery learning, hanya mau sekedar mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan konsepnya, kita sudah lupa. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lukoni, lahir di Banyuwangi 25 November 1987. Saat ini saya adalah guru matematika di SMP Nurul Iman Jakarta Utara. Kemudian di awal Maret di pertengahan Maret ini, ketika PJJ dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, saya termasuk tim PJJ SMP Nurul Iman Jakarta Utara tahun 2020, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi sahabat rumah belajar yang salah satu peserta pembatal level 4 tahun 2020 dari DKI Jakarta. Langsung saja, tadi sudah dijelaskan tentang sintaks discovery learning. Jadi sintaksnya di sini ada stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dan collection, kemudian pembuktian, dan terakhir adalah generalisasi atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini di dalam lab maya saya akan coba membahas tentang kompetensi dasar. Salah satu kompetensi dasar kita yakni menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, kemudian membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, dan tujuan pembelajarannya yakni menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Nah, di sintaks rangsangan stimulus bisa kita gunakan, kita tampilkan fitur lab maya pada rumah belajar. Sudah terlihat, Bu, ya? Bapak Ibu, lab mayanya sudah terlihat. Oke. Untuk fitur lab maya sendiri di sini belum, Bu. Oke. Coba. Belum terlihat laboratorium mayanya, ya?
Belum ya? Belum, Pak. Saya coba stop share dulu aja. Laboratorium Maya. Sudah? Ya, Pak. Ya. Nah, ini adalah salah satu fitur dari rumah belajar yang dapat kita gunakan sebagai salah satu stimulus, Bapak Ibu. Kemudian setelah stimulus tadi bisa juga kita identifikasi masalah. Kita identifikasi masalah, kemudian baru nanti pengumpulan data. Nah, di sini bisa kita laksanakan semua sintaks itu dalam satu fitur, yakni fitur laboratorium Maya. Fitur lab ini dapat kita akses dengan alamat ini, Bapak Ibu, vlab.belajar.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu bisa akses kapanpun dan dimanapun asalkan internet bisa menjangkau. Kemudian karena tadi grafik persamaan kuadrat, di sini ada beberapa fitur, beberapa menu, ya. Ada daya hantar listrik larutan, grafik persamaan kuadrat, uji kandungan materi dan dalam makanan dan hukum. Baik, ini fitur utama yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Lukoni. Saya pikir saya tidak perlu membahas lebih ini lagi. Sudah jelas saya nggak akan bisa gitu kalau ngebahas matematika, bisa berantakan nanti malahan. Jadi yang tadi laboratorium sudah dibahas, dihubungkan juga dengan sumber belajar. Nah, mungkin ini sedikit saja Bapak Ibu izin untuk menyampaikan yang kelas maya, sedikit saja yang di fitur utamanya. Kelas maya itu yang dari keempat fitur utama ini kan gongnya ya Bapak Ibu, learning management systemnya. Kalau mungkin kita agak awam dengan LMS ya, model-modelnya itu seperti GCR lah gitu ya, seperti Google Classroom gitu. Jadi model pembelajaran digital yang di dalamnya kita bisa mengelola kelas gitu. Jadi maaf Bang Lukoni karena tadi saya dipanggil Pak Kepala Sekolah pas Bang Lukoni lagi ini sudah disampaikan sama Bang Lukoni ya? Belum ya. Nah, di kelas maya ini memang agak panjang Bapak Ibu di kelas maya ini, cuma ini biar sharing saja dan kita tertarik semuanya. Ini contoh sederhana gitu ya Bapak Ibu di kelas maya yang saya juga baru gitu untuk ini di kelas maya ini mencoba untuk menggunakan kelas maya dalam pembelajaran jarak jauh saya. Dan izin sebentar saja. Nah, ini tampilan kelas maya memang kalau di kelas maya atau dulu namanya kelas digital ya Bapak Ibu. Sekarang kelas maya, ini kita bisa membuat kelas, mengelola kelas gitu. Dan memang awalnya dari sekolah sebagai penyelenggara harus daftar dulu, kemudian nanti gurunya bisa daftar kalau sekolahnya memang sudah daftar, dan siswanya kemudian daftar gitu karena memang sekolah dan gurunya sudah ada. Ini hampir mirip-mirip kayak GCR ya Bapak Ibu ketika kita buka fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan saya yakin kalau kita lihat ini kita coba praktekkan nggak asing gitu untuk menggunakan kelas maya rumah belajar ini gitu. Jadi ada beberapa fitur yang familiar dengan kita. Ini ada modul yang saya coba sisipkan di kelas ini, kemudian ada soal juga yang saya uji cobakan ke siswa begitu, kemudian siswanya yang mengikuti atau yang ada di kelas saya siapa saja gitu, kemudian penilaiannya yang biasanya di akhir kita suka jadikan ini kan penilaian ya, di bagian penilaian. Pas saya coba lihat ternyata hasil dari anak-anak gitu ketika mengerjakan itu gampang sekali untuk kita olah, karena di kelas maya ini kita bisa langsung ekspor ke Excel atau ke PDF ya.